Ya Tuhan, untuk di hadapan Tuhan kami bersyukur. Betapa Tuhan sangat baik bagi kami semua. Betapa Tuhan baik dalam keluarga kami. Betapa Tuhan baik dalam keluarga besar kami, GGP Hosana. Kami mengucap syukur untuk setiap pekerjaan-Mu hari lepas hari dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu jikalau bukan Tuhan yang mengasihi kami, jika bukan Tuhan yang memberkati kami, jikalau bukan Tuhan yang menopang kami, maka kami tidak akan dalam keadaan baik sampai dengan hari ini. Karena Tuhan Yesus, kami bersyukur dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Seraya terus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini sampai Tuhan memanggil kami. Karena jika kami menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan, kami percaya maka hidup kami akan aman di dalam Tuhan. Tuhan memelihara kami jauh dari apa yang kami pikirkan Kau kerjakan atas kami, dan semua yang Kau kerjakan adalah pekerjaan yang terbaik bagi kami semua. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, boleh membawa pujian kami di hadapan Tuhan menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Terutama Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami di hadapan Tuhan, supaya boleh menjadi persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, ampunkanlah setiap dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami sudah bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Karena itu kami berdoa, Tuhan, tenangkan hati kami, karena sebentar kami akan menikmati lautan firman-Mu yang kami mau terima untuk memberkati kami semua, memulihkan kami semua, memperbaharui kami semua, menyembuhkan hati yang luka, menyembuhkan kami yang sakit. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam memberikan firman, sehingga setiap kami yang mendengar firman-Mu, baik yang di dalam gereja maupun kami yang menikmati ibadah secara online, Tuhan memberkati dan melawati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, kasih Allah. Semua baik, saya percaya hari ini, amin. Untuk kita semua, keluarga besar GGP Hosana, patut mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah tolong pekerjaan Tuhan di tempat ini sampai dengan hari ini, dengan para pendiri gereja sampai dengan hari ini, tanggal 5 kemarin ya, GGP Hosana berulang tahun, lahir secara ini ya, secara 5 November 1995 sampai dengan 5 November 2020, berarti kurang lebih sudah berapa tahun ya? Banyak ya? Banyak, dan begitu banyak pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan sampai dengan hari ini. Maka terpujilah Tuhan yang terus mengasihi kehidupan kita semuanya. Terpujilah Tuhan yang terus menopang kehidupan kita sampai dengan hari ini. Biarlah kita, umat Tuhan yang ada di GGP Hosana, terus bertanam di sini, tumbuh di sini, dewasa di sini, berbuah di sini, dan buah itu bisa terpencar keluar, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kasih Allah. Puji nama Tuhan. Kasih Allah. Bulan ini kita berada dalam satu perenungan yang baru yang waktu saja saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Tema kita di bulan ini adalah kasih dan pemeliharaan Allah. Kasih dan pemeliharaan Allah. Secara luar biasa kekasih Allah, hari Minggu yang lalu kita sudah menerima berkat daripada Tuhan, baik melalui Bapak Gembala yang menyampaikan kepada kita semuanya bahwa pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita adalah satu. Tuhan itu menyediakan, amin. Masih ingat, saya ingat karena saya nyatet ya. Jadi saya buka catatannya. Yang kedua, Tuhan itu menjamin. Tuhan menjamin segala sesuatu dalam kehidupan kita, amin. Yang ketiga, kita bisa menabur karena Tuhan sudah menyediakan, karena Tuhan sudah menjamin. Jadi sesungguhnya taburan kita adalah karena pekerjaan Tuhan yang dikerjakan di dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang terus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita diberi kesempatan untuk menabur, sesungguhnya itu adalah pekerjaan Tuhan yang sudah dikerjakan di dalam kehidupan kita, sehingga melalui taburan kita boleh menaikkan syukur kepada Tuhan dan menjadi saksi bahwa sesungguhnya hanya oleh karena Tuhan sajalah maka kita boleh menjadi saluran berkat, kita boleh menjadi pribadi yang menabur. Sekalipun nanti Tuhan itu juga kita juga yang menuai. Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Dan kekasih
bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya di dalam kehidupan kita akan menjadi sebuah kesia-siaan seluruh jerih lelah kita jikalau Tuhan tidak memberkati segala sesuatu yang kita kerjakan. Jikalau bukan Tuhan yang berperkara, jikalau bukan Tuhan yang bertindak, jikalau bukan Tuhan yang ada di depan kita untuk mengerjakan segala sesuatunya bagi kita. Sekali lagi firman Tuhan katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi berbahagialah kita menjadi umat kepunyaan Allah yang setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kita, Allah bersama kita, Allah di dalam kita, Allah bertindak dalam kehidupan kita. Berbahagialah kita karena kita tahu bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-28. Mari kasih Allah kita baca bersama-sama, baik kita yang di gereja maupun kita yang di rumah masing-masing. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kasih Allah, ayat ini kalau kasih Allah baca kemarin, bunyinya tetap berkata, kita tahu sekarang. Dalam keadaan sukar kemarin, kalau kita baca firman ini, firman itu akan tetap berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau firman itu hari ini diperdengarkan kepada kita dengan keadaan kita masing-masing, firman itu tetap berkata kepada kita, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kalau besok Tuhan masih kasih kehidupan dalam keadaan kita, ketika kita baca firman itu dalam keadaan kita baik, dalam keadaan kita suka, dalam keadaan kita sakit, dalam keadaan kita susah, firman itu tetap berbunyi sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi kekasih Allah, kita tahu bahwa firman Tuhan tidak berubah, kasih Tuhan tidak berubah, kemurahan Tuhan tidak berubah. Kalau Tuhan tidak berubah di dalam segala hal, mari kita juga berjuang untuk tidak berubah dalam kasih kita kepada Tuhan. Amin kasih Allah. Berjuang untuk tidak berubah dalam iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan yang menopang. Kekasih Allah, kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah bahwa hidup kita tidak sedikit mengalami kesukaran, bahwa hidup kita tidak sedikit dalam pergumulan. Tidak ada seorang pun dari kita yang hari ini benar-benar terbebas dari kesukaran. Betul ya? Benar ya? Tidak seorang pun dari kita hari ini hidup kita yang benar-benar terbebas dari kesukaran. Pasti ada aja. Sekalipun berlimpah berkat, tetap aja ada kesukaran. Tetapi apapun itu, kekasih Allah, firman Tuhan hari ini mengingatkan, meneguhkan kita semua bahwa Tuhan adalah penolong kita, bahwa Tuhan adalah penopang hidup kita. Tetapi kita harus mampu menang dalam keadaan hidup yang sukar dan pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita semua. Kasih Allah, kenapa demikian? Karena apapun yang kita tanggung, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita gumulkan hari ini, semuanya ada di dalam sepengetahuan Tuhan. Dan yang lebih luar biasa dari itu, bahwa Allah selalu memiliki jalan keluar terhadap segala kesukaran yang kita punya. Amin kasih Allah. Maka berbahagialah kita menjadi anak-anak kepunyaan Tuhan, ya, yang tidak pernah dibiarkan, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kekasih Allah, firman Tuhan hari ini untuk kita melihat perenungan firman Tuhan di Mazmur berkata bahwa Tuhan yang menopang kita dalam keadaan kita. Itulah perbuatan Tuhan yang Tuhan kerjakan dan Tuhan nyatakan
kita, lalu bagaimana kita harus menyikapi hidup kita. Jika di dalam kesukaran itu Tuhan menopang kita, jika di dalam seluruh situasi kehidupan kita, kita tahu Tuhan itu menopang kita, lalu bagaimana kita menyikapi hidup yang kita jalani hari ini. Yang pertama, kebenaran firman Tuhan mengajak kepada kita kekasih Allah, kalau Tuhan sudah menopang hidup kita, maka mari kita menjadi pribadi yang pertama adalah yang jangan takut dan jangan bimbang. Jangan takut dan jangan bimbang karena Tuhan menopang hidup kita. Kebenaran firman Tuhan di Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10 berkata demikian untuk kita semuanya. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau Tuhan sudah menopang hidup kita, bagian kita adalah mari kita mengingatkan diri kita supaya kita tidak takut, supaya kita jangan bimbang. Kekasih Allah, rasa takut terhadap kesukaran dan pergumulan dalam hidup ini akan melahirkan kebimbangan atau kurang percaya terhadap Allah. Dan itu bisa mengaburkan kepekaan seseorang atau mengaburkan kepekaan anak-anak Tuhan, umat terpunya Tuhan terhadap kehadiran dan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Itu terjadi pada murid-murid Yesus, Tuhan Yesus. Kesaksian firman Tuhan di Matius pasal 14 ayat 24 sampai 27 memberitahukan kepada kita semua kekasih Allah demikian. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakap. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat yang 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Takut mengaburkan penglihatan, takut mengaburkan satu bentuk kepekaan. Kasih Allah biasanya gini kan, kalau kita udah dekat sama seseorang, dari jauh pun ya kelihatan sepintas aja kita tahu ya, oh itu Bu Novi gitu kan, ya kan? Dari jauh pun udah kelihatan gitu ya. Oh itu siapa? Oh itu siapa? Ketika kita berada dalam sebuah kedekatan hubungan terhadap seseorang, ya kan? Atau kayaknya dia ini ya gitu ya, meskipun jauh gitu ya, meskipun terlihatnya selintas. Tapi hari ini firman Tuhan memberitahukan kedekatan yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa para murid bersama dengan Tuhan. Matanya sudah melihat, telinganya mendengar, hidupnya menikmati kebesaran dan kuasa Tuhan. Tetapi ketika rasa takut itu ada pada mereka, Tuhan yang datang kepada mereka di tengah-tengah gelombang yang ada dalam hidup mereka, di tengah-tengah kesukaran dalam kehidupan mereka. Mereka tidak melihat Tuhan sebagai Tuhan, tapi mereka melihat Tuhan sebagai hantu, sesuatu yang justru semakin membuat mereka berada dalam ketakutan. Kasih Allah, karena itu firman Tuhan kita kembali di Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41 kita kembali ke situ. Firman Tuhan berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Dari pasal 41 kita tahu ketika seorang tidak takut di dalam Tuhan, ketika kita tidak bimbang, Tuhan berkata bagian mereka adalah dia akan diteguhkan oleh Tuhan, dia akan ditolong oleh Tuhan, tangan kanannya akan dipegang oleh Tuhan, dan Tuhan akan membawanya kepada kemenangan. Keempat bagian ini akan jadi bagian dari siapa? Orang-orang yang tetap teguh di dalam Tuhan, yang tidak takut, tidak bimbang terhadap kehadiran Tuhan, terhadap daya Tuhan, terhadap kuasa Tuhan, terhadap kebaikan Tuhan, terhadap kemurahan Tuhan. Karena sesungguhnya dari ujung kaki sampai ujung kepala kita adalah tercatat segala banyak betapa karya Tuhan yang sesungguhnya Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita semua. Amin, kekasih Allah. Mari terus membangun diri dan mengingatkan diri kita supaya kita tidak takut, tidak bimbang. Walaupun sesungguhnya ada banyak alasan yang bisa menjadi pembenaran dalam hidup kita,
kita adalah yang pertama, Tuhan membawa kita supaya menjadi pribadi yang tidak takut dan tidak bimbang. Yang kedua, mari firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap teguh dan tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Mazmur 27 ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata kepada kita semuanya. Sudah ketemu kasih Allah? Saya bacakan untuk kita semuanya. Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Perkataan ini seringkali kita ambil, kita terima ketika kita membaca firman Tuhan di Yosua pasal pertama. Di sana dikatakan berkali-kali kata Tuhan kepada Yosua, bukan telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan tawar hati. Kekasih Allah, kita harus memiliki kesadaran untuk terus mengingatkan diri kita masing-masing agar kita tetap menjadi pribadi yang kuat dan teguh dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita harus ingat bahwa tidak dalam segala hal dan tidak dalam segala keadaan kita teguh dan kuat. Ada kalanya kita kuat, ada kalanya kita lemah. Tetapi kita harus terus mengingatkan kepada diri kita semuanya, kepada diri kita masing-masing, bahwa sebagai umat kepunyaan Allah, bahwa sebagai umat-umat yang menyadari dan mengetahui, mengimani dan mengamini bahwa Allah di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, kita harus terus mengingatkan kepada diri kita sendiri supaya kita tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Tetapi menjadi teguh dan kuat harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, menjadi pribadi yang teguh dan kuat harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Karena tidak sedikit orang melakukan pembenaran ketika dia menjadi lemah. Ya. Kalau begitu, kenapa kita tidak balik aja? Banyak orang memiliki banyak alasan ketika untuk membenarkan diri ketika dia menjadi lemah. Mengapa tidak dibalik? Mengapa tidak kita balik menjadi begini? Kita memiliki banyak alasan untuk tetap menjadi kuat di dalam Tuhan. Betul kasih Allah ya? Betul. Amin. Jika tidak demikian kekasih Allah, kita akan mudah jatuh dalam ketakutan, mudah jatuh dalam kebimbangan, mudah jatuh dalam kemarahan, mudah jatuh dalam kekecewaan, mudah jatuh dalam tawar hati, mudah jatuh dalam patah hati dan berbagai luka hati yang mungkin akan membuat kita makin jauh dari Tuhan, makin keras hati untuk mampu memahami maksud baik Tuhan bagi kehidupan kita melalui situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan dalam hidup kita semua. Tetapi kalau kita boleh menyadari bahwa Tuhan sudah menopang kita, maka bagian kita adalah terus berjuang untuk tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan. Maka saya percaya bahwa kita akan semakin cepat menemukan pertolongan dan kekuatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu bersyukur di dalam segala sesuatu. Yang terakhir untuk kita semua kekasih Allah, jikalau Tuhan sudah menopang kita, Tuhan ajarkan kepada kita, bagian kita adalah untuk tidak takut, tidak bimbang, tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, supaya kita tetap dekat dengan Tuhan. Mazmur pasal 73 ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama kekasih Allah. 3, 2, 1. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Saya akan baca secara utuh dari ayat 21 sampai 24 untuk kita semua. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntut aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Kasih Allah, ketika dalam situasi sukar, Mazmur berkata, ada banyak situasi yang menyakiti, tetapi dia berkata bahwa tetapi aku tetap dekat kepada Tuhan. Tetapi aku tetap dekatmu, engkau memegang
Saya dekat, tenang. Iya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan menjadi tenang. Satu bagian firman Tuhan berkata, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Ketika kita berdoa, kita memiliki kekuatan baru. Kita memiliki kesempatan untuk melihat dan mengingat. Serta di dalam doa kita memiliki kesempatan untuk meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa Dia bertindak di dalam kehidupan kita semua. Dalam keadaan apapun, hal terbaik bagi kita hanya satu, yaitu tetap dekat dengan Tuhan. Karena cepat atau lambat, kemenangan atau pertolongan akan menjadi bagian hidup kita. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, itu jadi firman Tuhan. Tetapi untuk menjadi pribadi yang tidak kecewa di dalam Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang tidak takut, tidak bimbang. Kita harus membangun diri menjadi pribadi yang terus kuat dan teguh di dalam Tuhan. Kita harus terus menjadi pribadi yang tetap dekat di dalam Tuhan. Maka disitulah letak sukacita kita, maka disitulah letak kekuatan kita, maka disitulah letak sukacita kita, letak kita untuk mampu memiliki pengharapan terhadap sesuatu yang baik yang akan Tuhan datangkan di dalam kehidupan kita. Sekalipun saat ini kita dalam keadaan kurang baik atau sedang dalam kesukaran, tetapi akan selalu ada sukacita di dalam Tuhan kalau kita tetap percaya, tetap terus meletakkan hidup kita kepada Tuhan, terus dekat kepada Tuhan, terus mempercayai bahwa Tuhan menopang, Tuhan mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita semua. Kekasih Allah, sesungguhnya Tuhan dekat dalam hidup kita, bahkan sangat dekat, karena Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Tuhan yang menopang kita, maka jangan takut dan bimbang. Teruslah kuat dan teguh dalam Tuhan, tetaplah dekat dengan Tuhan. Maka kita akan bisa sampai di garis akhir terbaik dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan membawa kita kepada garis akhir, tetapi teruslah kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kekasih Allah, saya percaya bahwa segala kemurahan Tuhan akan menjadi bagian hidup kita ketika kita terus melekat dan berserah kepada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan buat kesempatan kita mendengar firman Tuhan, kesempatan kita untuk membawa korban syukur kita kepada Tuhan hari ini. Saya percaya bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan akan menjadi bagian kita. Kasih Allah mengakhiri perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan yang kita membawa kepada Tuhan. Saya ajak kita untuk mendeklarasikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Sudah persembahannya sudah ada, atau hati kita saja, tidak usah persembahannya di bawah ini. Kasih Allah, kita sama-sama ya. 3, 2, 1. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam limpahanmu. Amin. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam segala kekurangan dan kelebihan kami mempersembahkan persembahan ini. Tuhan Yesus, terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk memberkati pelayanan di GDP Hosana ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, ingatkan kami betapa kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami menjadi umat kepunyaan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang harusnya limpah dengan syukur di dalam kehidupan kami karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang menopang hidup kami, Allah yang sangat dekat dengan kami karena kami di dalam Engkau di dalam kami. Maka kami meyakini bahwa apa yang kami rasakan saat ini Tuhan, apa yang umat-Mu rasakan, apa yang umat-Mu pergumulkan
Supaya situasi apapun yang saat ini ada kami letakkan sungguh-sungguh di bawah kaki Tuhan. Dan itu tidak menjadi pembenaran untuk kami takut Tuhan, tidak menjadi pembenaran untuk kami bimbang Tuhan, tetapi menjadi sebuah alasan bahwa kami mau melekat kepada Tuhan, bahwa kami mau sungguh-sungguh tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan. Sekalipun hari ini, saat ini kami ada dalam kesukaran, karena kami tahu kasih kemurahan Tuhan menjadi bagian kami. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, juga kami memiliki kesempatan untuk membawa persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Tuhan yang memberkati dengan semua kemurahan yang datangnya daripada Tuhan. Kami berdoa persembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan, menjadi kepujian, menjadi pengagungan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekasih Allah, mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan akhiri persekutuan kita di pagi hari ini. Mari kita amini, mengimani bahwa Tuhan yang sudah memberkati hidup kita hari lepas hari, maka hari ini dan seterusnya sampai Tuhan memanggil kita, Dia juga akan bertindak mendatangkan kebaikan dan memberkati hidup kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima semua Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Ibu Maria, Tuhan Yesus balas berkat yang dipersembahkan